Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu saya Catur Sasongko di channel YouTube Perbisa Lembah 4. Kali ini saya akan mempresentasikan soal dan pembahasan terkait dengan keputusan membeli atau memproduksi sendiri. Ya, ini adalah salah satu materi yang ada dalam buku akuntansi manajerial ya, atau salah satu topik dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, di sini saya akan jelaskan soal apakah perusahaan harus memproduksi sendiri komponennya atau membeli dari pemasok di luar perusahaan. Oke, dapatkan juga video pembelajaran lainnya terkait dengan mata kuliah akuntansi manajemen ya di e-learning.perbisalembah.com, cari e-learning akuntansi manajemen yang Anda dapat akses secara gratis dengan membeli buku akuntansi manajerial yang original terbitan Penerbit Salemba. Ini diterjemahkan dan diterbitkan oleh Penerbit Salemba 4. Buku aslinya adalah Cornerstones of Managerial Accounting yang dikarang oleh Hansen Mawon dan kawan-kawan. Ada video pembelajaran, ada soal-soal yang Anda bisa kerjakan secara mandiri, dan ada tryout atau persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. PT Elektronik Jaya sedang mempertimbangkan tawaran dari pemasok atas sebuah konektor yang merupakan komponen dalam pembuatan komputer jinjing atau laptop. Harga penawaran konektor yang diterima adalah 215.000 per unit. Setiap tahunnya, perusahaan memproduksi 50.000 unit konektor dengan total biaya produksi sebagai berikut: bahan baku langsung 6 miliar rupiah, tenaga kerja langsung 3 miliar rupiah, overhead produksi variabel 1,2 miliar rupiah, dan overhead produksi tetap 800 juta rupiah. Jadi kapasitas normalnya adalah 50.000 unit konektor. Pertanyaannya yang pertama, apakah seharusnya PT Elektronik Jaya membuat sendiri konektor atau membeli dari pemasok? Jadi membuat sendiri, make, atau buy, membeli dari pemasok luar perusahaan. Nah, yang nomor dua, ini berbeda dengan yang pertama ya. Anggap saja PT Elektronik Jaya membeli konektor dari pemasok dan fasilitas produksi yang ada dapat disewakan ke pihak ketiga dan memperoleh pendapatan sewa 250 juta. Jadi misalnya perusahaan memutuskan untuk membeli konektor dari pemasok, dan fasilitas produksi konektor itu yang menganggur dapat disewakan dan mendapatkan pendapatan sewa sebanyak 250 juta rupiah per tahunnya. Apakah PT Elektronik Jaya seharusnya memproduksi atau membeli konektor? Jadi dua pertanyaan ini yang saya akan bahas berikutnya. Oke, kita masuk ke make or buy decision, tapi kalau perusahaan memutuskan untuk membeli, fasilitas produksinya tidak diapa-apakan. Ya. Oke. Berarti kalau membeli dari pemasok, maka yang harus dikeluarkan uang adalah 10 miliar 750 juta rupiah. Ini dari mana? Dari 215.000 rupiah per unit konektor yang ditawarkan oleh pemasok dan dikali yang dibutuhkan setahun 50.000. Jadi dibutuhkan uang sebanyak 10 miliar 750 juta rupiah untuk membeli konektor dari pemasok. Nah, berapa total biaya produksinya sendiri? Nah, bahan baku langsung itu 6 miliar. Ini adalah biaya yang relevan untuk diperhitungkan. Kenapa? Kalau perusahaan dia membeli dari luar, maka bahan baku langsungnya nilainya 0. Tapi kalau dia produksi sendiri, nilainya 6 miliar. Maka bahan baku langsung masuk sebagai biaya relevan untuk memproduksi konektor sendiri. Kemudian tenaga kerja langsung itu 3 miliar. Ini juga biaya yang relevan untuk memproduksi konektor. Kalau perusahaan memutuskan untuk membeli dari pemasok, nilainya 0. Tapi kalau dia memproduksi sendiri, ada biaya 3 miliar. Makanya dia masuk sebagai biaya yang harus diperhitungkan. Kemudian overhead produksi variabel itu juga 1,2 miliar rupiah. Ini juga biaya relevan. Karena kalau membeli berarti 0, kalau memproduksi ada biaya 1,2 miliar. Nah, kemudian ada overhead produksi tetap. Nah, dia 400 juta. Karena 50% dari biaya ini akan hilang jika membeli. Jadi mudahnya, kalau perusahaan produksi sendiri, maka akan ada biaya 800 juta untuk biaya tetap. Tapi kalau dia beli, perusahaan bisa menghemat 400 juta, tidak keluar 400 juta.
maka biaya yang relevan untuk biaya tetap ini hanya yang 400 juta ini. Nah, ya 400 juta. Oke. Maka total biaya untuk memproduksinya konektor itu adalah 10,6 miliar rupiah. Ya, sehingga selisih yang kita dapat kalau kita beli dari luar 10 miliar 750 juta rupiah. Kalau produksi sendiri 10,6 miliar. Maka keputusannya adalah ini membuat sendiri. Karena membuat sendiri lebih murah 150 juta rupiah. Jadi untuk menjawab soal ini, Anda harus memahami relevan revenue dan relevan cost. Ya, jadi overhead produksi tetap ini yang relevan hanya 400. Karena kalau dia produksi 800, kalau dia beli 400, jadi hanya 400 yang relevan. Oke. Yang berikutnya adalah masih make or buy decision, tapi sekarang ada penyewaan fasilitas produksi. Kalau perusahaan membeli konektor dari pemasok, maka perusahaan dapat menyewakan fasilitas produksi yang ada dan memperoleh pendapatan sewa. Nah, ini bagaimana nih efeknya? Yang pertama, tetap harga perolehan dari konektor dari pemasok itu adalah 10 miliar 750 juta rupiah. Kemudian total biaya memproduksi konektor yang relevan, bahan baku langsung tetap 6 miliar, tenaga kerja langsung tetap 3 miliar, kemudian overhead produksi variabel tetap 1,2 miliar, dan yang tetap overhead produksi tetapnya 400 juta. Nah, bagaimana memperlakukan pendapatan sewa yang diperoleh kalau dia menyewakan fasilitas produksinya? Itu bisa ada dua. Yang pertama, kita bisa masukkan itu sebagai opportunity cost. Ya, opportunity cost. Nah, ini pendapatan sewa fasilitas produksi. Opportunity cost. Dalam artian, ya, kalau perusahaan dia memproduksi sendiri, maka perusahaan tidak dapat menyewakan fasilitas produksinya. Maka perusahaan akan kehilangan peluang untuk mendapatkan pendapatan sebesar 250 juta rupiah. Jadi kalau kita gabungkan di sini, maka total biaya produksi konektornya jika diproduksi sendiri sekarang adalah 10 miliar 850 juta. Maka selisihnya sekarang adalah 100 juta, tapi sekarang terlihat lebih murah membeli dari luar 10 miliar 750 juta daripada membuat sendiri 10 miliar 850 juta. Jadi keputusannya di sini adalah beli. Ya, beli. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ada yang bilang, bisa juga dia tidak dianggap sebagai opportunity cost, tapi dia dianggap sebagai pengurang dari harga perolehan konektor. Jadi yang 10 miliar 750 juta ini kita kurangkan 250 juta. 10 miliar 550 juta. Produksinya 10 miliar 600 juta. 10 miliar 500 juta ya kalau dia pendapatan ini mengurangi harga perolehan. Tetap 100 ribu sih selisihnya. Lebih murah membeli daripada menjual. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait soal dan pembahasan make or buy decision yang merupakan salah satu topik materi dalam pengambilan keputusan jangka pendek biaya relevan yang merupakan materi dari mata kuliah akuntansi manajemen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.